Ini jangan dimain-mainin, ya nunjuk. Jadi kalau memang tasyahudnya jari telunjuknya nggak dibuka, tadi kemarin sesuai dengan syarat kan, jarinya terus ibu jari telunjuk diluruskan sama lu sejajar dengan lutut nih, bukan begini, bukan berlebihan begini, ini sejajar dengan lutut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna hasbatal hadis kitabullah wa khairul hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yukrahu taqmidu an ainahi in lam yakhaf dararan. Tidak makruh memejamkan mata bila tidak khawatir akan berbahaya, enggak makruh. Wa'idatun yukrohu lil musalli zakari wa ghairi syai'in min sunani sholati qala syekhuna wa bi umumihi nazarun walladhi yatajihu tahsisuhu bima warada fihi nahyun au khilafun fil wujub wa sunnah zikrun wa du'aun sirran akibaha ayat sholati. Makruh bagi setiap orang yang sholat, tidak baik lelaki atau wanita, meninggalkan suatu kesunahan sholat ya. Makruh tuh yang sunah-sunahnya seperti apa tuh, baca Robbi firli warhamni, itu sunnah. Makruh, jangan ditinggalin. Jadi kalau makruh ya jelek, pakai sunah-sunahnya. Waktu i'tidal pakai ya. Guru kita memberi komentar, nilai keumuman kesunahan di sini perlu ada penelitian. Apa diteliti? Apa ada penilaian? Ya iya. Karena Rasul, iktibar Rasul seperti itu. Yang sudah secara umum para jumhur ulama dengan hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya seperti itu. Yang berwajah adalah untuk kesunahan yang ada larangan ditinggalkannya, atau ada pendapat lain yang mengatakan termasuk wajib dikerjakan. Jadi ada yang berpendapat memang wajib baca setelah sujud Robbi firli warhamni, wajib. Jadi semua redaksi sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam itu wajib dibaca ya. Dan ditambah dengan syarat khusyuk. Artinya khusyuk apa tadi? Khusyuk tuh tertib dan memahami makna bacaannya. Sunnah sesudah sholat zikir dan berdoa dengan suara pelan, bukan diem. Ini apa dengan suara pelan, bukan diam. Beda. Makanya ahlu sunnah bersuara astagfirullahaladzim li wali walidayya, pelan, bukan keras. Beda tuh ya. Di sini bukan diam tapi bukan keras. Pahamin nih ya. Bukan tapi bukan tuh NU ya. Bukan diem ya, sendirian. Itu diem, iya. Iya, kiai NU begitu, berjamaah, pipinya hadapin ke jamaah.
Maksudnya sunnah melakukannya dengan suara pelan bagi munfarid, makmum dan imam yang tidak bermaksud menuntun hadirin atau memperdengarkan doanya agar diamini oleh mereka. Tuh. Jadi kalau zikir bersama dan berdoa bersama, imamnya berdoa, ada yang mengaminkan, itu lebih afdal. Banyak terdapat hadis-hadis tentang zikir dan doa, seperti banyak juga yang saya nukil dalam kitabku Irsadul Ibad. Nah, di kitab Irsadul Ibad tuh ya, sama kitab Jubat ya, ada Irsadul Ibad, ada kitab silakan membaca, hal ini penting artinya ya, karena nih kitab-kitab tasawuf di situ ya, sedikit ya. At-Tirmidzi wa rawai Tirmidzi an Abi Umamah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma ayya aqrabu ilal ijabah qala jawfal laili wa dubura shalawatil maktubati. Banyak terdapat hadis-hadis tentang zikir dan doa, seperti banyak juga yang saya nukil dalam kitab Irsadul Ibad. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Umamah dengan katanya ditanyakan kepada baginda Rasul, manakah doa yang lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya yang lebih dekat untuk terkabulkan. Nabi menjawab, yaitu doa di tengah malam, qiyamul ya, dan sesudah tiap-tiap sholat wajib yang 5 tuh. Terutama qiyamul yang disebut Rasul. Terus zikir-zikir sesudah sholat yang lima tadi ya, sholat yang warawas saykhuna an Abi Musa qala kunna ma'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna ija asrafna ala wadin halalna wa kabar wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Musa dan berkata, kita sedang bersama Nabi SAW di waktu telah mendekat jurang, maka bertahlillah kalian dan bertakbir dengan suara keras mengumandangkan tuh Nabi tuh ya. Itu riwayat dari sahabatnya yang bernama Abi Musa, bertahlil dan bertakbir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Tuh hadis Nabi. Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Maka Nabi bersabda, hai manusia, manusia ini bukan orang yang beriman, ya ayyuhal mu'minun ya. Beda tuh panggilannya. Ya. Wahai manusia, pelan-pelanlah. Sekedar cukup terdengar dirimu sendiri. Karena kalian bukan berdoa kepada zat yang tuli, bukan pula zat yang tiada. Sesungguhnya dia adalah maha bijaksana, maha mendengar dan maha dekat. Innahu hakimun sami'un qarib. Tuh ayatnya tuh. Ya yang dikit-dikit dihafalin ayat-ayatnya, hadis-hadisnya situ. Alin bi ihtajabihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bizzikri wa du'ai. Al-Baihaqi dan ulama lain menggunakan hadis tersebut sebagai alasan berpelan-pelan di dalam zikir dan berdoa. Wa qala Syafi'iyyu fil ummi ahtaru lil imami wal ma'mumi an yadhkurullah ta'ala ba'da salami minas sholati wa yufiyat zikra illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad ta'allama minhu summa yusirru
fa innahu Allah ta'ala yaqul wala tajahar bi sholatika wala tukhafit biha, yakni wallahu a'lamud du'a wala tajahar hatta tusmi'a. Maka Nabi Al-Baihaqi dan ulama di dalam kitab Imam Syafi'i yang mengarang mengemukakan sebagai berikut, saya mengistimewakan untuk imam dan makmum hendaklah zikir kehadirat Allah setelah salam sholatnya. Mereka melakukan dengan tidak keras kecuali imam yang bermaksud supaya dapat diikuti didengar oleh makmumnya, maka boleh dengan suara keras. Tuh, rada lantang, maksudnya keras, rada lantang, biar makmum yang saf ke-5 ke-10 kedengeran, ngikutin. Ya. Dan setelah mengetahui bahwa makmum telah dapat mengikutinya, kembali dengan tidak keras lagi. Sebab Allah berfirman yang artinya tuh, jangan engkau bersuara keras di dalam berdoa, dan jangan pula melakukannya terlalu pelan. Tuh, jangan keras, jangan terlalu pelan. Yang maksudnya ialah Allah Maha mengetahui doa, jangan engkau ucapkan dengan suara keras sampai terdengar orang lain, dan jangan terlalu pelan hingga kau sendiri tidak mendengarnya. Tuh ada orang yang nggak dengar doanya, ada dia berdoa sendiri tapi nggak dengar doanya. Tuh makanya nggak diterima karena dia berdoa sama doanya sendiri nggak dengar. Tahu gimana itu? Ada yang begitu.